Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Omang Angga Miharja. Saya guru di SMP Negeri 2 Banjar, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Pada asana. Aturan pangan jati. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Doa dapat dihadiri. Ya, anak-anak silakan duduk. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sehat? Sehat. Ada yang sakit? Sehat. Kalau ada yang sakit, jangan dulu ya. Gak boleh sakit karena hari ini materinya penting ini anak-anak. Udah tahu materinya apa? Udah baca buku di rumah? Ya, mudah-mudahan anak-anak sudah baca buku di rumah ini persiapan hari ini ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Pak cek absen dulu ini. Ada nggak sekolah? Siapa nggak sekolah? Nggak sekolah. Terus Fernando ya? Kemarin nggak sekolah juga itu anak ya. Kemarin dia sakit ya, dan sekarang masih sakit, nggak bisa sekolah. Ada lagi yang nggak sekolah? Andri. Kan duduk di mana Andri? Sebelah sana ya. Andri, absen berapa Andri dia? 21. Andri harus mana ya? Yang lain ada lagi? 2 orang ya? Nah, untuk hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, absen sudah, sekarang cek kebersihan dulu. Siapa yang pikir hari ini? Angkat tangannya. 1, 2, 3. Sudah melaksanakan tugas piket hari ini? Sudah? Sudah. Ada yang belum? Biasanya ini sering, siapa namanya nih? Kemarin kita baca piket, dia nggak piket ini. Jangan diulangi lagi ya. Nah, yang lainnya tadi udah piket dulu. Nah, Pak udah bersih ya. Nah, ini kebersihan untuk menunjang kenyamanan belajar di kelas ya. Agar anak dalam proses pembelajaran bisa nyaman. Kalau sampahnya berserakan, pembelajaran pasti tidak akan nyaman ya. Pandangan tidak nyaman. Kalau kita mandang seseorang bersih, pasti pandangan kita nyaman ya. Kalau lihat orang kotor ya, nggak disisir rambutnya, pandangan kita akan terganggu ya. Beda, musuh nyelep. Nah, karena kita bagus juga suasana kelas belajar ya. Kalau sudah bersih kayak gini, kita akan nyaman belajar di kelas ya. Nah itu. Terus selanjutnya, sebelum kita menuju ke materi, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Dari anak-anak, ada yang mau ke depan memimpin? Ada? Ada? Nah. Siapa? Ayo silakan adik. Jangan malu ya. Dan lagu. Semuanya berdiri anak-anak. Ayo, semangat.
Ayo. Ayo adik silakan. Nah, ada siapa namanya? Siapa namanya? Surya ya. Ayo adik ganteng silakan. Dari Sabah sampai Merauke. Maknanya pada lagu itu adalah toleransi antar penduduk Indonesia walaupun terpisah-pisah. Terpisah-pisah. Ada lagi yang lain. Saya terpisah-pisah katanya. Kami yakin dia. Ayo adik. Ayo. Silakan. Dari Sabang sampai Merauke. Silakan. Ya. Jadi lagu ini mengandung makna tentang Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki pulau yang terpisah-pisah. Namun walaupun pulau terpisah tersebut, namun Indonesia tetap bisa bersatu. Supaya mereka berdua. Iya, bagus. Nah, itu ya dari lagunya. Lanjut. Kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran. Sebelum kegiatan inti ya, panggil anak-anak mengamati gambar di depan. Nah, di sini tampilkan orang sedang ngapain anak-anak? Nyebrang jalan dia. Di mana dia nyebrang jalan? Cross. Kalau kita hubungkan dengan pembelajaran hari ini tentang peraturan perundang-undangan, orang tersebut gimana? Taat terhadap aturan apa enggak? Taat. Ya. Buktinya dalam apa? Jangan nyebrang. Sudah sesuai dengan tempatnya. Sudah sediakan zebra cross. Ini adalah untuk pejalan kaki, penyeberang jalan. Ya. Kalau kita nyebrang di zebra cross, nah ini kita menaati aturan yang sudah berlaku, anak ya. Taat terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, silakan siapa bisa mengamati tangannya tentang apa tersebut? Orang sedang ngapain ini? Kabur dari mana? Dari rahasia ya. Kenapa dia kabur? Siapa bisa menjelaskan? Silakan adik. Siapa namanya? Aldi, silakan Aldi. Dari gambar yang ada di depan, saya dapat menyimpulkan bahwa seorang pria yang kabur dari polisi karena tidak menggunakan helm. Iya, bagus sekali. Ada lagi yang bisa memberikan pendapatnya? Ayo silakan. Adik, silakan. Siapa namanya adik? Nanda, silakan ya Nanda. Dari pengamatan adik tentang gambar tersebut, orang yang sedang ngapain dek? Orang yang sedang kabur dari rahasia. Rahasia. Kenapa dia kabur? Karena dia tidak menggunakan pengaman saat berkendara. Ya, dia tidak menggunakan helm saat berkendara. Ini adalah salah satu contoh pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas. Dia nggak pakai helm, seharusnya dia pakai helm pelindung kepala sebagai salah satu atribut yang harus digunakan dalam mengendarai sepeda motor. Meskipun anak-anak cuma keluar sebentar ya, kalau sudah yang namanya mengendarai sepeda motor wajib menggunakan helm. Selain helm apa? Harus punya SIM. Anak-anak sudah punya SIM? Terus diperbolehkan bawa motor? Berarti anak-anak sudah salah satu kategori melanggar peraturan lintas ya. Nah itu. Nah ini ya tentang pelanggaran lalu lintas. Lanjut. Setelah anak-anak nanti mempelajari tentang materi tentang peraturan perundang-undangan, nantinya anak-anak apa? Bisa atau siswa dapat yang pertama menjelaskan makna hakikat peraturan perundang-undangan. Yang kedua, siswa dapat merumuskan tata urutan perundang-undangan. Yang ketiga, siswa dapat menguraikan proses penyusunan peraturan perundang-undangan.
silakan Dede. Untuk temannya diturunkan deh ya, karena temannya tidak menggunakan helm. Dan jangan lupa helmnya diklikan juga ya. Terima kasih sudah mengikuti instruksi dari kami. Dan loh, kalau itu temannya pakai helm turun juga, itu yang turun penumpangnya tidak menggunakan helm. Yang pakai helm silakan kembali ke motornya, naik motor lagi karena sudah menggunakan helm. Nah, silakan. Siapa bisa memberikan penjelasan dari video yang sudah ditayangkan? Ayo. Ada lagi? Coba angkat tangannya yang bisa. Siapa yang bisa? Satu orang. Silakan, adik. Ya, langsung. Dalam video tersebut ada beberapa pelanggaran dalam berlalu lintas, yaitu pada video pertama yaitu saat di persimpangan ada seorang pengemudi yang berhenti di zebra cross, yang dimana zebra cross itu adalah tempat untuk penyeberangan jalan kaki. Lalu pada video kedua pada lalu lintas ada seseorang yang tidak menggunakan helm dan juga berhenti di zebra cross. Lalu pada video ketiga ada seorang pengendara yang melawan arus, dan pada video terakhir ada penumpang yang tidak menggunakan helm. Ya, sangat luar biasa. Berikan. Ya. Nah, yang lain punya pendapat? Silakan. Ayo. Ayo, jangan takut. Ayo. Dewa. Nah, benar adik, Dewa namanya. Nah, Dewa, dari hasil pengamatan tadi, apa yang mungkin Anda tangkap dari video tersebut? Dari video di situ saya melihat masih banyak warga-warga yang lalai akan peraturan yang ada, seperti masih melawan arus, kemudian tidak menggunakan helm walaupun nebeng, namun kita tetap menggunakan helm. Juga masih banyak warga-warga yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Ya, terima kasih, bagus sekali ya. Saya akan amati di mana kita taat terhadap peraturan perundang-undangan, ya. Dari peraturan undang-undang tersebut, ya, yang kita hubungkan dengan materi kita hari ini tentang lalu lintas, undang-undang nomor berapa sih? Siapa bisa angkat tangannya? Undang-undang nomor berapa? Ayo, adek yang putri yang cantik, siapa namanya? Perkenalan diri dulu. Nama saya Muhammad. Ya. Undang-Undang Nomor 22 Undang-undang nomor 22 tahun. 2009. Iya, bagus sekali. Tentang lalu lintas ya, yaitu Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 ya. Nah itu tentang peraturan perundang-undangan ya. Kita lanjut tentang pengertian peraturan perundang-undangan ya. Pengertian peraturan perundang-undangan. Nah ini sebuah norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui proses prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ya. Nah itu. Nah kita lanjut ke tata urutannya. Mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai dengan undang-undang nomor berapa? Undang-undang nomor 12 tahun 2011. Di sana mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan, yang pertama atau kedudukannya yang paling tinggi adalah Undang-Undang NRI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada Ketetapan MPR. Yang ketiga, buku itu apa? Undang-undang atau perpu. Perpu itu apa? Ya, peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah
hukumannya dalam peraturan perundang-undangan. Ada beberapa kasus, misalnya faktor penyebab pelanggaran peraturan perundang-undangan apa, jenis-jenis pelanggaran, kasus pelanggaran, serta kasus yang diakibatkan atau ditimbulkan ya. Nah itu. Nah ini contohnya. Ada contoh beberapa kasus yang apa tampilkan tentang pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Pelanggaran lalu lintas. Kalau kita dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan berarti melanggar peraturan undang-undang nomor 22 tahun 2009. HAM. Undang-undang berapa? Silakan Adik. Pasal 1 ayat 6 nomor 39 nomor 1999. Iya. Nih. Tentang kasus korupsi. Nggak bisa. Pelanggaran nomor berapa sih? Berapa? Kelihatan? Kasus korupsi. Nah, kita bahas sama-sama ini ya dalam diskusi kelompok. Nih ada lagi tentang bullying. Pelanggaran bullying ini tentang hak asasi manusia. Buang sampah sembarangan. Upaya penegakan dalam peraturan undang-undangan. Di sini ada upaya dari pemerintah di mana menegakkan, terus upaya penanganan kasus pelanggaran ya. Ada upaya pemerintah dalam menegakkan hukum. Di sini ada penegak hukum, ada KPK, Polri ya, ada kejaksaan. Upaya yang perlu dilakukan ada himbauan ya, meningkatkan kualitas pelayanan publik, ada meningkatkan kepercayaan masyarakat. Itu. Nah itu materi yang Bapak sampaikan. Sekarang kita lanjut ke tingkat diskusi. Sekarang anak bentuk kelompok untuk membahas permasalahan yang kita hadapi. Silakan untuk kelompok anak-anak. Nah, anak-anak, KPD sudah
kerja kelompok ya, ini sama-sama kerja dengan individu. Bapak kasih waktu untuk berdiskusi selama 15 menit. Setelah itu ntar kita tanya jawab, mendiskusikan hasil yang sudah anak kerjakan. Bisa dipahami? Anak-anak silakan bisa pelankan HP-nya, buka HP-nya, bisa mencari di sana apa namanya jawaban yang ada pada soal tersebut ya. Ingat, jangan sampai lewat waktunya ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Jangan sampai anak-anak bingung sendiri. Jangan sampai anak-anak bingung sendiri dalam mengerjakan soal tersebut. Kalau ada yang kurang paham, langsung tanyakan, naikkan tangannya. Kita di sini berdiskusi ya, kolaborasi. Ya, anak karena sudah waktu, silakan. Siapa bisa menjelaskan tentang apa yang sudah Bapak kasih dari soal tersebut? Siapa bisa? Dari soal nomor 1. Bisa? Kelompok? Bisa? Ada lagi? Kelompok mana bisa? Silakan kelompok 1 ya. Nah ini. Oke, kelompok 1. Soal nomor 1. Proses penyusunan yang pertama, usul dalam perubahan undang-undang yang telah direncanakan dengan MPR harus memiliki anggota sekurang-kurangnya 1/3 dari anggota seluruh MPR. Kedua, setiap ada usul perubahan harus diusulkan secara tulis dan harus memberikan penjelasan mana undang-undang dasar yang harus diganti dengan alasannya. Tiga, jika mengubah pada pasal-pasalnya, sidang MPR harus berjumlah sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota seluruh MPR. Keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal yang akan dirubah harus memiliki persetujuan sekurang-kurangnya 50% dan 50% dari anggota MPR. Yang terakhir, kelima, untuk mengenai bentuk NKRI tidak boleh mengalami perubahan. Bagus sekali, berikan tepuk tangan. Silakan nomor 2, bisa? Silakan Adek. Ya, silakan. Soalnya itu jelaskan proses pembentukan atau penyusunan perda kabupaten. Yang memiliki wewenang untuk menyusun perda kabupaten atau kota adalah DPRD kabupaten dan bupati atau wali kota. Jika diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota, maka prosesnya adalah sebagai berikut. Rancangan perda kabupaten kota dapat diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota atau bupati wali kota. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD kabupaten, proses penyusunannya sebagai berikut. DPRD kabupaten mengajukan rancangan kepada wali kota secara tertulis. DPRD kabupaten atau kota bersama bupati dan wali kota membahas rancangan perda. Lalu apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten atau kota. Lalu apabila rancangan diusulkan oleh bupati atau wali kota, yaitu prosesnya sebagai berikut. Bupati atau wali kota mengajukan rancangan perda kepada DPRD kabupaten atau kota secara tertulis. Lalu yang kedua, DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan perda kabupaten atau kota. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten atau kota. Dah. Silakan bertiga. Nggak bisa? Silakan Adek. Sebutkan contoh perda kabupaten yang kamu ketahui. Yang saya ketahui tentang perda kabupaten yaitu pertama peraturan tentang dilarang merokok, peraturan tentang kebersihan dan keindahan, peraturan dilarang membuang sampah di sungai, peraturan tentang dilarang parkir di bangku
sekali ya. Dari apa yang sudah disampaikan sangat bagus ya, dari proses penyusunan peraturan perundang-undangannya dari sampai kelompok 1 sudah sangat bagus sekali ya. Dari proses penyusunan apa dari kelompok 1 tadi kelompok 1 undang-undang ya. Nah, dari penyusunan undang-undangnya yang diajukan oleh DPRD maupun yang diajukan oleh Presiden. Terus yang kelompok 2 tadi tentang proses penyusunan perda kabupaten ya, yang diusulkan oleh siapa? Bupati maupun yang diusulkan oleh DPRD. Sudah sangat bagus tadi. Terus tadi yang ketiga adik tentang ya contoh perda kabupaten. Nah tadi sudah sampaikan ada larangan buang sampah sembarangan ya. Apa lagi adik tadi? Larang merokok. Nah itu ya salah satu peraturan yang harus kita taati, yang sampai kita melanggar aturan tersebut ya. Nah itu dari hasil diskusi kita hari ini ya, dari permasalahan tentang peraturan perundang-undangan. Mudah-mudahan anak-anak paham tentang peraturan perundang-undangan, terus anak-anak mampu melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari ya, sampai kita sudah mempelajarinya, terus kita nantinya melanggar. Nah, ya sampai seperti itu ya. Nah itu tentang materi hari ini, karena waktu sudah mau habis ya. Di sini punya lagi 5 menit, cepat sekali ya, nggak berasa ya. Di sini Bapak akan ambil refleksi dulu ya, refleksi tentang pembelajaran dari awal sampai akhir. Dari anak-anak, siapa bisa atau bantu merefleksi? Gimana refleksi itu? Merangkum ya dari apa yang tadi kita sudah pelajari, bisa menyimpulkan dari awal. Apa bisa? Adik Dewa siapa bisa? Silakan ya, dicoba nggak apa-apa, Bapak bantu. Silakan. Yang pertama, kita belajar untuk mengamati sebuah gambar, dia memahami apa yang dilakukan atau apa pelanggaran yang ada di gambar tersebut. Kemudian kita juga memutar sebuah video untuk memahami apa sih pelanggaran yang dilakukan oleh warga-warga dalam berlalu lintas. Kemudian juga ada penjelasan mengenai peraturan-peraturan yang ada, juga tentang penyusunan daripada peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir yakni diskusi kelompok. Ya, bagus sekali dari apa yang kita sudah pelajari dari awal tentang video Pak tayangkan tentang proses pembelajaran tadi tentang peraturan perundang-undangan nasional ya. Salah satunya yaitu tentang proses penyusunannya. Lalu ada kasus-kasus yang perlu kita pecahkan, yaitu permasalahan tentang misalnya peraturan lalu lintas, gimana kita biar taat terhadap aturan lalu lintas. Terus apa lagi tentang pelanggaran HAM ya, sampai kita melanggar HAM di sekolah itu ya, sampai kita melakukan bullying. Nah itu ya, itu saja refleksi hari ini. Untuk selanjutnya pembelajaran minggu depan ada tugas dari anak-anak ya, yaitu tugas kelompok lagi tentang membahas permasalahan yang sudah Bapak bagikan di LKPD tersebut. Bapak lihat LKPD-nya untuk tugas minggu depan di pertemuan kedua ya. Di sana ada beberapa kasus. Bapak lihat, nah, ada LKPD-nya. Ada berapa kasus? Dari soal yang pertama. Nah itu untuk minggu depan ya, tolong pelajari dengan baik. Dari apa kasus yang sudah ada, nanti anak-anak untuk kelompok setelah itu presentasikan minggu depan ya, dari apa yang permasalahan yang ada. Untuk hari ini, karena waktu sudah mau habis, Bapak tutup dengan pembelajaran dengan apa? Parameterisasi. Ya, silakan. Untuk mempersingkat waktu, semuanya berdiri. Kita tutup pembelajaran dengan parameterisasi. Om Santi 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 Om. Ada asal
melanjutkan atau pembahasan materi kemarin yang sudah Bapak kasih ya. Sudah selesai dibuat di rumah ini materinya? Sudah. Ya. Sudah dibahas sama-sama, dipresentasikan dari beberapa kelompok ya. Itu. Nah, sebelum kita memulai melanjutkan tugas yang kemarin, hari ini ada yang nggak sekolah? Benar nih aja. Cek dulu ya. Nah, untuk hari ini sudah bisa sekolah semua. Yang kayak kemarin ada yang nggak sekolah. Syukur hari ini sudah semua bisa sekolah anak-anak ya. Gimana keadaannya, sehat? Sehat. Pada sehat. Kalau Bapak sehat juga ya? Nah, kemarin kami biar terus sehat ya. Itu. Untuk pikirnya gimana? Sudah pikir anak hari ini? Sudah bersih, sudah kelihatan rapi kelasnya. Nah, sebelum kita melanjutkan tugas yang kemarin, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Kita sekarang menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak, silakan semuanya berdiri. Mari kita menyanyi bersama-sama ya. Anak-anak silakan duduk. Sebelum kita lanjut tugas kemarin, Pak ingin bertanya dulu. Anak masih ingat materi yang kemarin? Masih. Ingin bertanya dulu tentang peraturan perundang-undangan. Tentang tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang nomor berapa? Ayo, siapa bisa katakannya? Silakan adik, apa namanya? Ya, silakan. Mana? Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 bagus sekali. Tentang undang-undang yang mengatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia ya. Nah itu. Nah untuk selanjutnya, biar karena ini proses presentasinya lama, biar kehabisan waktu kita. Sekarang anak bentuk kelompok yang kemarin untuk melanjutkannya. Ya, silakan. Sekarang dari ke apa namanya kelompoknya, ya sampai kebuka lagi ya.
kasih. Gimana kerja kelompoknya? Sudah semua bekerja kemarin dalam membuat tugasnya? Nah, itulah kerja kelompok. Wajib anak-anak lakukan secara bersama-sama ya. Sampai kerja kelompok, anak-anak jangan sendiri. Itu bukan kerja kelompok namanya ya. Karena kelompok harus kerja bersama-sama. Untuk persingkat waktu, anak-anak silakan. Siapa mau presentasi ke depan? Silakan. Ya, silakan kelompoknya Dewo. Silakan dengan undangan lagi. Semua silakan. Om Swastiastu. Kelompoknya silakan. Ketiga, dampingi. Bawa bukunya juga ya. Nanti setelah kelompok satu presentasi, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain atau ada pertanyaan, silakan persiapkan pertanyaannya ya. Itu. Perkenalkan, nama saya Dio Putu Bagusdiana selaku ketua kelompok dari kelompok 1. Kemudian ada anggota saya yang pertama ada Jadi Wisnu Rama Saputra. Nabias, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan apa hasil dari kerja kelompok kami kemarin dan juga hasil dari diskusi kami. Yang pertama soalnya, yakni silakan amati lingkungan di sekitarmu. Sebutkan masalah contoh-contoh pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan perundang-undangan. Terus soal nomor 1, contoh yang saya dapat yakni adanya knalpot prom masih banyak. Ada siswa-siswa yang memakai knalpot prom saat sekolah, kemudian membuang sampah sembarangan, dilakukan dengan sengaja. Ini bukan merupakan suatu kejadian yang dilakukan secara tidak sengaja, namun ia sengaja membuang sampah sembarangan karena mungkin malas untuk mencari tempat sampah. Lalu ada ugal-ugalan dalam mengendarai motor, dan yang terakhir yakni kegiatan merundung teman atau siswa. Lalu pertanyaan yang kedua, ada dari masalah yang sudah anak-anak amati, pilih salah satu dari permasalahan tersebut. Setelah saya mengamati contoh-contoh daripada kejadian, saya memilih pelanggaran HAM atau hak asasi manusia dan bullying. Yang ketiga, yakni dilihat dari analisis kasus tersebut yang dipilih. Kasus tersebut mengarah ke peraturan undang-undang nomor berapa dan jelaskan. Kasus tersebut mengarah ke pasal 1 ayat 6 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, yang dimana dalam peraturan ini atau dalam undang-undang ini, seorang manusia atau orang yang merundung teman atau siswa lainnya dengan maksud sengaja ataupun tidak sengaja yang bertujuan untuk mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia dapat dikenai hukuman sesuai dengan tingkat perlakuannya. Lalu soal nomor 4 yakni apa dampak yang ditimbulkan dari adanya pelanggaran terhadap kasus tersebut. Dampak dari perundungan kepada seorang yang dibully, yakni orang tersebut dapat mengalami depresi yang berlebihan, kemudian rasa cemas, kemudian perubahan terhadap kepribadiannya, dan yang paling parah yakni orang tersebut dapat melakukan bunuh diri. Dan bagi orang yang merundung, mereka dapat dikenai hukuman atau sanksi yang berlaku. Dan yang terakhir yakni upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kasus tersebut dijelaskan. Usaha yang dilakukan yakni perlunya kesadaran dalam diri sendiri akan pentingnya menjaga perasaan orang lain, kemudian melindungi hak asasi manusia, dan pentingnya memikirkan suatu perkataan atau perbuatan sebelum dilakukan secara berkali-kali. Mencegah perkataan atau perbuatan kita dapat menyinggung perasaan orang lain dan menyakitinya. Juga pentingnya regulasi diri untuk mencegah yang namanya bullying. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan para peserta. Apa yang tadi disampaikan dari kelompok 1
sama juga ya, dan sendiri kerja kelompok ya. Nah itu. Silakan siapa yang bertanya silakan. Silakan adik, silakan langsung pilih temannya yang bertanya. Siapa namanya di rumah ya? Bagaimana sih cara membedakan candaan dengan bullying? Diskusikan dulu. Candaan, bullying, gimana cara membedakannya? Jawabannya akan dijelaskan oleh rekan saya Rama. Silakan. Kalau candaan itu adalah sebuah hal yang disetujui oleh dua pihak, yaitu pihak satu dan pihak yang dibercandakan. Sama-sama tertawa. Kalau ada saja satu pihak yang tersinggung, itu tidak bisa disebut candaan lagi, itu sudah memasuki kasus bullying. Bullying. Saya terima. Bagus sekali dari Ramai. Ada lagi? Ya, itu saja ya. Nah, dari apa yang ditanya tadi Bunga, apa tadi bisa diulang? Bagaimana sih cara membedakan candaan dengan bullying? Nah, mengenai candaan dan bullying. Yang namanya candaan itu adalah suatu hal yang tidak menyakiti perasaan ya. Perkataan kita tidak menyakiti seseorang. Misalnya, contohnya menyebut nama panggilannya yang jelek misalnya, nah itu tidak bercanda namanya, itu sudah mengarah ke tindakan bullying. Memanggil nama orang tuanya itu sudah bullying, itu menyakiti perasaan temennya ya, tidak boleh dilakukan. Kalau bercandaan itu sifatnya menghibur. Nah, kita sama-sama ketawa lepas kalau bercanda, nah itu ya. Dari apa yang disampaikan adik siapa namanya tadi? Sudah Diaksa dan sangat bagus ya. Nah itu saja yang mungkin bisa Bapak tambahkan. Dari kelompoknya gimana? Sudah juga ya? Dari yang ditanyakan sudah? Nah, mungkin di kelompok pertama sudah selesai. Kita berikan terus sekali ya. Sekarang kelompok satu bisa kembali kepada dulu. Lanjut kelompok selanjutnya, bisa tunjuk adik siapa kelompok satu yang silakan ke depan. Ya, silakan sudah ditunjuk. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil aktivitas diskusi dari kelompok kami. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikonan Ananda Kesma Putra. Hari ini mewakili rekan-rekan saya. Kadek Suryadi Utama. Nama saya Putri Yuni Artini. Nama saya Kadek Jati Kacanyani. Nama saya Kadek Satya Widya. Nama saya Kadek Ali Permana. Aktivitas diskusi kami meliputi 5 soal. Yang pertama, silakan amati lingkungan di sekitarmu. Sebutkan masalah contoh-contoh pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan perundang-undangan. Yaitu yang pertama adalah korupsi. Yang kedua, adanya pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan yang ketiga adalah bullying atau kekerasan. Lalu untuk soal nomor 2, dari masalah yang sudah anak-anak amati, pilih salah satu dari permasalahan tersebut. Kelompok kami memilih pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum ataupun kendaraan bermotor, juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan undang-undang di bidang lalu lintas. Lalu untuk soal yang ketiga, dilihat dari analisis kasus yang dipilih, kasus tersebut mengarah ke peraturan undang-undang nomor, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi, Indonesia adalah negara hukum dalam pelaksanaan pemerintahan dan kehidupan masyarakat diatur oleh hukum. Lalu untuk soal yang keempat, apa dampak yang ditimbulkan dari adanya pelanggaran terhadap kasus tersebut? Apabila ada pelanggaran lalu lintas, maka
lintas. Kerusakan tersebut dapat menyebabkan kecacatan permanen, kerusakan sensor gerak, patah tulang, hingga kematian. Lalu yang kelima, upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kasus tersebut? Dan jelaskan. Yang pertama, selalu memakai helm. Dengan menggunakan helm, kepala kita akan terhindar dari benturan. Lalu yang kedua, hindari menggunakan telepon genggam saat berkemudi. Menggunakan telepon genggam dapat mempengaruhi konsentrasi pengendara. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa. Silakan. Jadi kelompok 2 sudah presentasikan. Sekarang giliran kelompok lain. Mungkin dari memberikan pertanyaan atau mungkin ada yang ditanyakan dari anak-anak, silakan ya. Silakan langsung dulu ada. Nama saya Komandan Sejarah kita mewakili kelompok 5. Saya ingin bertanya, apa saja contoh pelanggaran lalu lintas yang kerap terjadi di Indonesia? Contoh pelanggaran yang paling umum yaitu pertama, tidak menggunakan helm pada saat berkendara. Lalu yang kedua, mengendarai kendaraan bermotor tanpa membawa SIM. Lalu yang ketiga, yaitu berhenti di zebra cross. Dan yang keempat adalah berkendara dan melawan arus. Mana? Dari yang bertanya, jawabannya? Jawabannya pas. Sudah bagus sekali ya. Dengan semangat. Dari apa yang sudah disampaikan adik siapa namanya? Nanda, sudah sangat bagus sekali. Jawabannya sudah pas ya. Tadi apa yang ditanyakan? Mungkin Bapak bisa tambahkan sedikit. Apa saja contoh pelanggaran lalu lintas yang kerap terjadi di Indonesia? Nah, contoh pelanggaran lalu lintas yang kerap terjadi ya. Kita lihat bisa di lingkungan kita dulu, yang paling dekat dulu misalnya pelanggarannya misalnya tidak menggunakan apa spion ya, contohnya ya, menggunakan knalpot grom. Apalagi kalau kita lihat ke kota misalnya tidak menggunakan helm, berhenti di traffic pas di zebra cross itu tidak boleh ya, itu sudah termasuk pelanggaran lalu lintas. Kalau kita berhenti di zebra cross itu sudah melanggar ya, tidak kena sanksi ya. Undang-undang nomor berapa ya lalu lintas apa namanya? Undang-undang lalu lintas 22 tahun 2009 itu ya. Jadi kita melanggar aturan tersebut ya. Nah itu sudah disampaikan dari adik. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lainnya? Tidak? Sudah pas? Ya, karena sudah pas. Sekali lagi sebelum duduk berikan dulu tepuk tangannya. Nah itu sudah dari beberapa kelompok sudah menampilkan hasilnya di depan ya. Sudah mempresentasikan dari permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan anak-anak, di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu tentang undang-undang lalu lintas. Nah ini permasalahannya banyak ya, tentang tidak menggunakan helm, belum memiliki SIM, surat izin mengemudi, ada motor yang tidak melengkapi apa namanya dengan spionnya, ratingnya, knalpotnya, semua melanggar itu ya. Itulah pelanggaran-pelanggaran dalam lalu lintas ya. Nah itu mungkin dari anak-anak ada yang ditanyakan lagi tentang lalu lintas? Tidak, sudah pas ya? Sudah pas. Nah berkaitan ini berhubung waktu ya, sudah mau habis. Sini Bapak ambil kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari dari awal tentang peraturan perundang-undangan, kasus-kasus yang kita bahas, permasalahan yang ada di lingkungan kita di masyarakat ya, tentang tata tertib berlalu lintas. Di sana kita wajib menaati aturan, memakai helm dalam berkendara, memiliki SIM, motornya lengkap dengan ratingnya ya, seperti itu. Lampunya, klakson itu wajib ada, biar dalam proses perjalanan kita mengendarai motor tidak terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan ya. Nah itu, kalau sudah ada klaksonnya, misalnya ketemu orang kita klakson. Nah itu ya. Kalau kita belok, kita ada ratingnya. Kalau itu nggak ada, nanti kalau kita belok bisa
Nah, itu bisa Bapak ambil kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari dari awal. Nah, kita refleksi sebentar dari apa yang kita sudah pelajari tadi. Dari kasus bullying, dari kelompok yang presentasi itu undang-undang nomor berapa kasus bullyingnya? Ya, undang-undang nomor 39 tahun 1999. Ya, tahun 99 itu ya. Undang-undang lalu lintas, undang-undang nomor 22 tahun 2009. Nah, itu ya dari apa materi pembelajaran kita tadi, kita bisa refleksikan seperti itu. Gimana, Anda sudah paham tentang materi hari ini semuanya? Nah, sudah bagus ya. Nah, terakhir sebelum kita tutup pelajarannya, untuk pembelajaran selanjutnya nanti di pertemuan ketiga, nanti anak-anak belajar dari bukunya. Di sana ada tentang materi lalu lintas yang kita hubungkan dengan tata urutan peraturan perundang-undangannya ya. Untuk hari ini karena waktu sudah habis, sudah mau bel, mari kita tutup pembelajaran ini dengan sebelum kita tutup, Bapak ingin mengadakan ice breaking dulu biar anak-anak tetap semangat ya. Ice breakingnya, anak-anak silakan berdiri. Nah, kita bermain dulu sebentar ya. Kita bermain dulu sebentar. Anak-anak, untuk pikiran kita biar segar, biar tetap semangat, ikuti apa? Kata-kata Bapak. Jangan ikuti gerakan Bapak ya. Ikuti kata-kata Bapak, jangan ikuti gerakan Bapak. Paham? Paham. 1, 2, 3. Kepala. Ikuti apa? Kata-kata, jangan ikuti gerakannya. Kepala, pundak. Ada yang salah? Siapa yang salah? Kepala, pundak, lutut. Jangan salah ya. Kaki, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Gimana? Udah segar lagi. Udah semangat. Berikan tepuk tangan dulu. Itu saja dulu ya. Sedikitnya biar kita tetap semangat. Untuk pembelajaran hari ini, mari kita akhiri dengan para mesantri ya.